Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi nih sama Mama Demen Ngevlog. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau jalan-jalan menuju ke Masjid Al-Jabar yang ada di Bandung. Seperti biasanya kita mulai perjalanan dari Kota Kelari, Karawang, Jawa Barat, dan kita masuk ke tol ke arah ke Bandung ya. Dan alhamdulillah jalanan tidak terlalu macet untuk kali ini walaupun lagi edisi liburan akhir tahun ya. Dan kita akan keluar tol di exit Gede Bage dan akan kita lanjutkan perjalanan kami menuju ke Masjid Al-Jabar. Tentunya simak terus dan tonton video kita sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan klik video ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan semua urusannya. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu buka map kalian kalau kalian masih bingung untuk ke arah Masjid Al-Jabar Bandung ini ya. Dan untuk akses jalannya ini tergolong jalannya agak sempit gitu, cuma muat satu mobil. Jadi kalau misalnya kita berpapasan kita harus mengalah dan ya gantian gitu ya untuk jalannya menuju ke Masjid Al-Jabar ini. Dan itu udah kelihatan tampak megah banget, Masya Allah masjidnya. Dan kita pengen buru-buru sampai, kirain tuh udah deket, ternyata itu masih jauh ya guys ya. Jadi ini tuh jalannya kecil kayak gini. Jadi kita tadi ngikutin arah map gitu, dan juga ada petunjuk jalannya juga di jalan yang akses menuju ke Masjid Al-Jabar ini. Tapi kita tidak tahu ternyata jalannya itu sempit dan kecil seperti ini. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat untuk melihat keindahan Masjid Al-Jabar dan juga untuk berwisata religi. Oh iya guys, ini disclaimer ya, karena suara aku tuh lagi flu, jadi maaf gak terlalu jelas dan gak begitu cepat karena ini hidungnya mampet dan gak bisa bersuara yang lebih lembut. Dan ini adalah suaraku yang paling bagus ya. Jadi mohon maaf ya untuk bisa dipahami. Dan sebentar lagi kita sudah sampai nih di parkiran Masjid Al-Jabar. Dan sebelum nyampe parkiran ini banyak banget yang nawarin untuk parkiran-parkiran di luar Al-Jabar. Tapi kita nggak usah terkecoh ya. Jadi di parkiran Al-Jabar ini emang masih luas banget dan tidak perlu takut untuk kehabisan lahan parkir, karena di sini itu masih tersedia ya guys ya. Karena kadang tuh banyak yang nawarin yang di luar-luar itu ngomongnya pada udah penuh gitu katanya parkiran di Masjid Al-Jabar ini. Dan ternyata itu juga masih banyak kok ternyata yang kosong yang ada di dalam. Jadi kita hanya perlu bersabar aja dan mencari area parkiran yang masih kosong gitu ya guys. Oh iya, Masjid Al-Jabar ini adalah salah satu masjid baru di Jawa Barat yang diresmikan pada bulan Desember 2022 kemarin. Dan Masjid Al-Jabar ini berlokasi di Kota Bandung, tepatnya ada di Jalan Cimincrang nomor 14 Cimenerang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan masjid ini juga dikenal dengan sebutan Masjid Terapung dan dibangun di lahan seluas sekitar 25 hektar. Ini memiliki kapasitas sekitar 30.000 orang dengan rincian 10.000 orang di area dalam atau indoor dan 20.000 orang di area plaza. Dan sejarah untuk Masjid Al-Jabar ini dibangun selama waktu 7 tahun dan didesain oleh Bapak Gubernur Jawa Barat sendiri, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Dan dimulai melakukan pembebasan lahan itu mulai tahun 2017 ya. Dan dibangun ketika tahun 2018. Dan bangunan utama Masjid Al-Jabar ini memiliki luas 99 meter kali 99 meter. Dan penutup atap kubah utama menggunakan 6.136 lembar kaca yang disusun seperti sisik ikan dan 88 kanopi pada atap kubah utama. Dan ini bagus banget, Masya Allah ya guys ya. Dan ini aku sampai sini tuh mau hujan ini, jadi anginnya kenceng dan udah mulai gerimis gitu. Jadi kita harus buru-buru dan jangan lupa bawa plastik gitu ya guys ya. Jadi untuk tempat atau wadah sendal kita ketika memasuki Masjid Al-Jabar ini.
Dan untuk pria dan wanita itu dipisah untuk tempat sholatnya. Jadi kita harus gantian sama Pak suami untuk sholat di dalam Masjid Al-Jabar ini. Jadi gantian aku sama kakak Rizkia untuk sholat duluan. Dan Masya Allah, dalamnya itu begitu indah. Rumah Allah ini begitu cantik dan membuat kita semakin khusyuk dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan setelah aktivitas kita selesai, kita mau turun lagi karena tempat ruang utama untuk sholat itu berada di lantai kedua gitu ya, bukan kalau yang pertama itu basement, itu tempat wudhunya. Dan di situ itu di areanya ada sih yang sholat, tapi aku kurang begitu ini ya, tempat sholatnya sebenarnya nggak boleh sholat di bawah dan lebih baik itu sholat di atas gitu katanya. Jadi kita mau keluar dulu gantian sama Pak suami biar dianya yang sholat, jadi kita menjaga adik yang kecil dulu. Ini dia kondisi di luar Masjid Al-Jabar dan petugasnya itu sangat gercep ya. Jadi tadi tuh udah sempet hujan dan mereka langsung mengepel lantainya itu hingga kering gitu guys. Jadi Masya Allah banget, mereka itu kerja itu sangat cepat dan di mana-mana itu ada petugas yang lagi ngepel, lagi bersih-bersih gitu ya. Dia selalu bekerja dan melakukan tugasnya itu dengan baik. Jadi kita tuh walaupun habis hujan kita nggak perlu merasa khawatir karena lantai di sini tuh udah lagi gitu, jadi nggak licin. Jadi kita nungguin di luar sambil menunggu pas suami lagi sholat. Dan habis itu kita mau balik untuk melakukan perjalanan kembali. Dan sebenarnya kita ini mau menuju ke daerah Garut. Jadi kita mau camping ke Garut ya guys ya. Jadi nantikan video kita yang terbaru ya untuk kegiatan camping kita di Garut, yaitu di Puncak Derajat Highland. Untuk sobat demen vlog yang mau jalan-jalan atau berwisata religi di Masjid Al-Jabar ini harus memperhatikan poin-poin berikut ini ya, yaitu untuk memperhatikan batas suci, tidak makan dan minum di area masjid, tidak tidur di area masjid, dan pastikan pengunjung membawa plastik untuk sepatu atau sandal, dan dilarang menginjak rumput di area Masjid Raya Al-Jabar, dan kolam tidak untuk berenang, dan tidak merusak fasilitas yang ada di area Masjid Al-Jabar, dan tidak membuang sampah sembarangan atau bawa sampahmu hingga menemukan tempat sampah. Perhatikan barang bawaan pribadi dan anak-anak saat berkunjung. Oke, untuk sobat demen vlog aku mau ucapin banyak terima kasih yang udah nonton video aku ini sampai habis, dan yang udah klik like dan subscribe serta tombol loncengnya. Aku ucapin terima kasih banyak, dan kita jumpa lagi di next video ya. Terima kasih banyak. Bye bye. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.